Bab 86-90. Bab 86, Mo Yurou hamil. Mendengar pembawa acara mengumumkan namanya, Tang Ning berdiri dari kursinya. Memegang daftar penerima di tangannya, dia mendekati panggung dengan elegan saat semua orang menonton. Dia sengaja menghindari Liu saat mereka berjalan ke belakang mikrofon dan berdiri di depan layar. Di bawah panggung, ada lautan bintang, model terpanas Beijing semuanya berkumpul. Karena dia memiliki kesempatan untuk berdiri di posisi setinggi itu, Tang Ning menyadari, sebagai seorang model, dia masih memiliki jalan panjang. Di dekatnya, tatapan Mo Yurou tajam dan bangga, mengandung rasa jijik dan ejekan. Dia telah menantikan hari ini terlalu lama. Dia akan mengambil trofi dari tangan Tang Ning, tangan seorang wanita yang sepertinya selalu memperebutkan segalanya dengannya. Begitu dia memiliki trofi ini di tangannya, itu akan menandakan awal dari jalannya menuju kejayaan. Nona Tang sangat terkenal di Eropa dan AS akhir-akhir ini karena tren oriental. Dia juga seorang model dengan masa depan yang sangat menjanjikan. Saya benar-benar terkesan dengan profesionalisme Anda, kata Li Yu sebelum mulai memberikan penghargaan. Aku harap kamu bisa terus bekerja keras. Terima kasih, Tuan Li, jawab Tang Ning dengan nada tenang dan sopan. Dia waspada di sekitar Li Yu. Kamu adalah keajaiban. Percayalah, keberuntungan ada di pihakmu, kata Liu, menyembunyikan makna yang lebih dalam saat dia memberi isyarat padanya untuk mengumumkan daftar penerima. Dengan mengizinkannya membuat pengumuman, dia memenuhi permintaan Mo Yurou serta menunjukkan rasa hormatnya terhadap Tang Ning. Tang Ning tersenyum saat membuka amplop di tangannya. Dia mengeluarkan daftar penerima dan mengumumkan, penerima 10 model teratas penghargaan model tahunan ke-7 adalah. Satu demi satu, foto model dan nama mereka muncul di layar lebar memamerkan beberapa karya terbaik mereka. Mo Yurou adalah yang terakhir. Dari kelihatannya, jelas dia telah dipaksa masuk. Dia telah merangkak ke atas dan di antara karyanya yang dipamerkan adalah sampul majalah tren oriental. Di bawah panggung, semua orang terkikik. Saat melihat sampulnya, dia sekali lagi menjadi lelucon karena semua orang diingatkan tentang bagaimana dia tidak disebut-sebut. Tang Ning tampak begitu hidup, sementara dia menjadi latar belakang manusia. Di bawah sorotan, 10 model teratas tampil di atas panggung sesuai urutan nama mereka diumumkan. Sementara itu, 10 asisten wanita cantik keluar dengan 10 piala dan bunga. Tang Ning mengikuti perintah dan mempersembahkan trofi satu persatu, dari kiri ke kanan. Mo Yurou berada di baris terakhir dan jantungnya terasa seperti akan berhenti. Dia akan berhasil. Dia akan segera berhasil. Melihat Tang Ning melangkah semakin dekat dan mendengar tepuk tangan penonton, Mo Yurou merasa sedikit mual saat pikirannya menjadi kosong. Perasaan gembira yang luar biasa menyapu dirinya seperti badai yang menghancurkan segala sesuatu yang dilaluinya. Akhirnya, Tang Ning berdiri di depan Mo Yurou. Setelah tersenyum padanya dengan lembut, dia mengulurkan tangannya, selamat. Setelah itu, Tang Ning menyerahkan seikat bunga sebelum memberikan trofi kepadanya. Namun, saat Mo Yurou mengulurkan tangannya dan menyentuh trofi itu, seorang pria muda segera berlari ke atas panggung dan membisikkan sesuatu ke telinga Tang Ning. Tang Ning segera menarik trofi itu dari Mo Yurou. Melihat adegan ini terungkap, penonton tercengang. Apa yang terjadi? Mengapa dia tidak memberikan penghargaan? Mengapa Tang Ning mengambil kembali penghargaan itu? Bukankah Mo Yurou seharusnya menerima penghargaan? Mungkinkah Tang Ning cemburu pada Mo Yurou karena menerima penghargaan dan bergabung dengan perusahaan baru? Dia tidak mungkin sebodoh itu kan? Mo Yurou melihat keributan yang terjadi di bawah panggung sebelum melihat ke arah Tang Ning dengan ekspresi dingin dan frustrasi. Tang Ning, apa artinya ini? Apakah kamu benar-benar tidak mengerti apa artinya ini? Penghargaan ini tidak akan diberikan kepadamu. Tang Ning menyeringai sambil menjawab dengan lembut dengan sikap pasti. Tidak akan ditampilkan. Tidak akan ditampilkan kepada Anda. Semua orang menonton, bingung dengan apa yang terjadi. Kebanyakan orang hanya menonton keduanya tampil. Apa yang sebenarnya terjadi? Sementara semua orang mempertanyakan situasinya dan Mo Yurou melihatnya dengan frustrasi, pria yang membisikkan sesuatu kepada Tang Ning, sekali lagi mendekati panggung sambil membawa beberapa dokumen. Alih-alih menyajikan informasi terlebih dahulu, dia menoleh ke hadirin dan mengumumkan, Mo Yurou didiskualifikasi karena menerima penghargaan. Mo Yurou tertegun, ada apa ini? Trofi sudah ada di tangannya, mengapa dia didiskualifikasi? Tanpa sadar,
Mo Yurou memusatkan kebenciannya pada Tang Ning saat dia menuduh dengan suara keras, "Tang Ning, apakah itu kamu? Apakah kamu melakukan sesuatu di belakang layar? Penghargaan sampah macam apa ini? Bagaimana kamu bisa mendiskualifikasi saya seperti itu? Itu, di mana jurinya?" Mo Yurou melampiaskan emosinya di atas panggung di depan semua orang karena dia tidak percaya penghargaan yang dia inginkan begitu lama, penghargaan yang telah dia korbankan begitu banyak, penghargaan yang hampir ada di tangannya, hilang begitu saja. Dia tidak mau menerimanya, dia tidak bisa mempercayainya. Dia mengulurkan tangannya dan menjabat lengan Tang Ning. "Tang Ning, apakah kamu melakukan ini padaku? Apakah kamu?" Tang Ning membiarkannya mengguncangnya tanpa pembalasan, lengannya mulai memar, namun dia tidak melawan. Mo Yurou akhirnya tersandung gaunnya sendiri dan jatuh ke tanah, tetapi tidak ada yang membantunya karena dia terlalu emosional. Penghargaan model tahunan apa ini, tidak memiliki otoritas sama sekali, bagaimana mereka bisa mendiskualifikasi seseorang seperti ini? "Aku ingin menuntutmu, aku ingin kamu meminta maaf padaku." Meminta maaf. Sebagian besar orang di bawah panggung memandangnya dengan geli, dia terlalu sombong. "Aku akan menuntutmu." Suara tajam Mo Yurou bergema di seluruh aula. "Sebelum Nona mau menggugat kami, saya ingin membuat pengumuman atas nama penghargaan model tahunan. Di layar di belakang saya ada aturan pemilihan penghargaan, model hamil tidak diizinkan berkompetisi. Namun, saya ingin semua orang untuk lihat laporan kehamilan di tanganku. Jelas dinyatakan di sini bahwa Nona Mo Yurou telah hamil sejak Juli. Artinya, dia mengajukan pertimbangan meskipun dia tahu dia hamil, ini yang kamu sebut berbohong. Jadi, setelah berdiskusi dengan panitia penyelenggara, kami telah memutuskan untuk mendiskualifikasi Nona Mo Yurou dan akan menangani secara tegas perilaku yang mengejutkan ini," pria itu mengumumkan dengan lantang. Dia akan menjadi model pertama yang masuk daftar hitam penghargaan model tahunan. "Setelah semua ini, kami akan merilis pernyataan resmi, dengan kata lain, Nona Mo Yurou seharusnya tidak lagi bermimpi menjadi seorang model. Artis jelek ini tidak menegakkan tanggung jawabnya terhadap publik. Hanya beberapa kata pendek seperti hujan granat, tidak ada cara untuk menghindari kekuatannya." Semua orang dengan cepat menyadari apa yang telah terjadi, Mo Yurou sedang hamil. Mencuri pria orang lain dan hamil sebelum menikah sudah cukup buruk, namun dia bahkan mencoba berbohong untuk menerima penghargaan. Bab 87, Penghargaan Kontribusi Khusus. Bukankah ini terlalu murah? Semua orang di industri sudah tahu tentang bagaimana dia merayu Bos Tianyi. Tapi, siapa sangka dia begitu berani untuk bersaing memperebutkan penghargaan ketika dia mengandung seorang anak. Penghargaan itu terbang langsung dari tangannya, betapa menyedihkan. Namun, itulah yang pantas dia dapatkan. Orang seperti dia harus diberi pelajaran dan pengalaman jatuh ke kematiannya. Ini adalah siaran langsung, bukan hanya penghinaan sederhana. Bisikan pribadi di bawah panggung sangat kontras dengan pemandangan di atas. Mo Yurou melebarkan matanya dan memelototi Tang Ning, pupilnya dipenuhi dengan kebencian yang mematikan. Dia telah menyadari, Tang Ning pasti tahu tentang kehamilannya. Dia pasti menyembunyikan pengetahuannya saat dia merencanakan jebakan yang sempurna. Tang Ning terlalu pandai bertahan dan terlalu kejam. Dia tidak melaporkan Mo Yurou ketika dia pamer, juga tidak membalas ketika dia diinjak. Dia menunggu waktu dan tempat seperti ini untuk mendorongnya ke tempat yang tidak bisa kembali, tempat yang sangat mengerikan sehingga dia lebih baik mati. Rencana yang cerdik. Mo Yurou menutupi wajahnya dan menangis, dia benar-benar meremehkan Tang Ning. Dia merasa menyesal dan sakit, bagaimana mungkin dia tidak waspada terhadapnya. "Tang Ning, bagaimana kamu bisa begitu kejam?" kata Mo Yurou dengan gigi terkatup saat dia menahan amarah dan air matanya. Tang Ning memandang Mo Yurou, dia tenang dan tenang. Matanya bersinar seperti sedang melihat lelucon, "Jangan bilang ini bukan yang pantas kamu dapatkan. Mo Yurou, kamu secara resmi dieliminasi." Mo Yurou mengatupkan giginya saat dia melihat wanita licik itu. Dia tiba-tiba mengeluarkan tawa sedih saat tubuhnya mulai terasa semakin berat. "Darah, cepat lihat." Mo Yurou berdarah. Mungkinkah itu keguguran? Ya Tuhan, jadi kehamilannya benar, menjijikkan. Orang seperti dia yang mencuri tunangan seseorang lalu berparade keliling kota, pantas mengalami keguguran. Ini keadilan, bahkan Tuhan pun tidak bisa menerimanya. Menyusul teriakan para tamu, panitia memanggil perawat pertolongan pertama. Mereka menempatkannya di tandu dan membawanya keluar sementara dia memelototi Tang Ning.
Dengan bibirnya, dia mengucapkan kata-kata, "Aku menyedihkan, tetapi kamu tidak akan menjadi lebih baik. Kamu masih belum mengetahui bahwa Han Yufan telah menjualmu." Mo Yurou mengira Tang Ning akan mengungkapkan rasa takutnya, tetapi dia tetap tenang, tidak terpengaruh oleh kata-katanya. Mo Yurou tersenyum pada dirinya sendiri saat menyadarinya, Tang Ning telah menggunakan tindakan ekstrim seperti itu padanya dan benar-benar menjatuhkannya, seolah-olah dia akan takut pada Han Yufan yang sangat kecil. Tang Ning, oh Tang Ning, kamu sangat menakutkan. Seluruh kejadian itu hanyalah selingan kecil dalam upacara tersebut. Mo Yurou segera dikirim ke rumah sakit mitra, mengakibatkan berita kehamilan dan kegugurannya menyebar ke semua orang di negara itu, termasuk semua wartawan. Setelah itu, upacara dihentikan sementara selama 20 menit. Setelah panitia mengatur semuanya kembali, mereka melanjutkan presentasi penghargaan. Saat ini, Tang Ning sudah kembali ke tempat duduknya. Liu sedang duduk di kursi paling kiri. Dia bangkit dan melewati kerumunan orang menuju Tang Ning yang duduk dengan damai, dia sedikit takut. Dia selalu mengira Tang Ning berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam pertempuran dengan Mo Yurou. Tapi, tidak sampai adegan yang baru saja terjadi dimainkan di depannya, apakah dia menyadari, Tang Ning bukanlah seseorang yang harus dia ganggu. Sulit untuk mengetahui seberapa besar dia bisa bertahan dan seberapa banyak dukungan yang dia miliki di belakangnya. Adapun Mo Yurou, sekarang dia telah diturunkan, Liu hanya berharap dia akan menyembunyikan rahasia mereka seperti yang dijanjikan. Jika tidak, dia tidak perlu heran jika dia melakukan sesuatu yang kejam. Penghargaan diberikan satu demi satu. Setelah penghargaan terbesar malam itu diberikan, pembawa acara berdiri di atas panggung dengan senyum misterius. Tahun ini, penghargaan model tahunan telah memperkenalkan kategori baru, penghargaan kontribusi khusus. Penerima penghargaan ini dipilih berdasarkan kemampuan mereka, keterampilan dalam semua aspek dan diciptakan khusus untuk mereka yang telah memberikan kontribusi khusus pada industri mode. Suara diberikan secara anonim oleh para juri. Selanjutnya, kami akan mempersembahkan penghargaan kontribusi khusus. Silakan sambut presenter tamu ke atas panggung, CEO Chengtian Entertainment, Nona Lansi, untuk mengumumkan penerima. Di bawah panggung, penonton bertepuk tangan meriah, mereka penasaran dengan penghargaan kontribusi khusus yang baru ini. Tidak lama kemudian, CEO Chengtian dengan cepat menuju ke atas panggung dan merobek amplop rahasia itu, sudut mulutnya sedikit melengkung ke atas menjadi senyuman ketika dia berbicara. Saya merasa terhormat diundang untuk memberikan penghargaan ini yang tidak diketahui oleh siapapun. Penerima adalah seseorang di antara kamu. Mari kita ucapkan selamat, penerima penghargaan kontribusi khusus, Nona Tang Ning. Silakan datang ke panggung untuk menerima penghargaan Anda. Tang Ning, ini sebenarnya Tang Ning. Semua orang tercengang saat mereka melihat Tang Ning. Sedangkan untuk Tang Ning, dia bahkan lebih tertegun daripada orang lain. Penghargaan kontribusi khusus. Tang Ning, cepat ke panggung, mereka memanggilmu. Orang di sampingnya mencondongkan tubuh ke arahnya dan berbicara. Dia terbangun dari linglung. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga. Sampul depan Secret, tidak hanya membantu majalah yang terlupakan kembali ke kejayaannya, tetapi juga menyulut tren oriental di pasar Eropa dan Amerika. Sampul ini memberikan kemajuan bagi budaya Asia dan telah memberikan kontribusi besar bagi promosi budaya Asia. Menurut portal online terbesar di AS, tren oriental Tang Ning telah memecahkan banyak rekor di industri majalah, mengalahkan lawan-lawannya dalam waktu yang lama. Adapun kinerja profesional Tang Ning, dia mampu mengeluarkan pesona di dunia budaya oriental, bantu orang asing mengembangkan pemahaman tentang Asia serta jatuh cinta dengan gaya oriental. Jadi baginya, penghargaan ini memang pantas. Di layar lebar, angka penjualan majalah tren oriental Tang Ning dan gambar hype seputar tren oriental di pasar luar negeri ditampilkan. Semua orang di bawah panggung terdiam, mereka tahu, bahkan model paling populer pun tidak memiliki kemampuan untuk mencapai reaksi yang diterima Tang Ning. Tang Ning perlahan mendekati panggung, ini adalah hasil yang tidak pernah ia duga, dia akan menerima penghargaan kontribusi khusus. Dia tiba-tiba merasa ingin menangis. Terutama ketika CEO Chengtian meletakkan piala di tangannya, dia tidak tahan lagi saat air mata menetes di pipinya. Ayo, beri kami pidatomu. Tang Ning mendekati mikrofon, suaranya sedikit kaku. Setelah beberapa saat, ia berhasil menahan emosinya saat ia berbicara. Saya benar-benar tidak menyangka panitia akan memberikan penghargaan ini kepada saya.
Saya merasa sedikit malu karena saat syuting untuk majalah, saya tidak benar-benar berpikir tentang kontribusi apa yang bisa saya berikan, saya hanya ingin melakukan yang terbaik yang saya bisa. Tang Ning mengangkat kepalanya dan menatap ke depan seolah dia ingin seseorang di depan layar melihatnya dengan jelas. Saat ini, dia benar-benar ingin melihat Mo Ting, dia memiliki begitu banyak hal yang ingin dia katakan padanya. Bab 88, aku tidak akan menjadi satu-satunya yang menyedihkan. Mungkin karena pasangan itu saling memahami, Mo Ting, yang sedang menatap layar, segera berdiri, mengenakan jasnya dan menginstruksikan Lu Ce sambil berjalan, tolong aku mendorong kembali semua pertemuan yang saya adakan malam ini. Ya, Presiden. Lu Ce tersenyum, sepertinya Mo Ting menjadi lebih impulsif akhir-akhir ini. Melihat orang ini yang dulu memiliki begitu banyak pengendalian diri menjadi impulsif, sulit untuk tidak merasakan kekaguman. Saat mengendarai Rolls-Royce hitamnya, Mo Ting mendengarkan pidato penerimaan Tang Ning saat dia mendekati lokasi upacara penghargaan. Kerinduan yang dia lihat di mata Tang Ning, dia mengerti sepenuhnya. Ini bukan penghargaan yang sangat penting, tapi, itu adalah penghargaan pertama yang diterima Tang Ning sejak comeback-nya. Dia ingin berada di sisinya saat ini untuk mengakui kerja kerasnya. Di atas panggung, Tang Ning memesona, namun, kata-kata yang paling ingin dia ucapkan tidak bisa diucapkan. Dia tidak punya cara untuk berterima kasih kepada orang yang paling penting dalam hidupnya, ini adalah penyesalan terbesarnya. Sebenarnya banyak yang ingin saya katakan, tetapi semua kata ini dapat disimpulkan dengan satu kalimat sederhana, terima kasih semuanya, saya akan menjadi lebih baik lagi. Di bawah panggung, tepuk tangan menggema di seluruh aula. Semua orang merasa, dari semua penghargaan yang diberikan malam ini, inilah penghargaan yang mereka rasa paling pantas. Tang Ning benar-benar memamerkan tanggung jawabnya sebagai model dan memberi contoh yang baik. Ternyata, ini adalah klimaks sebenarnya dari upacara penghargaan. Itu karena Tang Ning. Akhirnya, upacara mendekati akhir. Tang Ning, yang telah menerima penghargaan kontribusi khusus, tidak pergi lebih awal, dia tetap duduk sampai akhir. Selama ini, Li Yu tidak menyerah untuk mencoba mendapatkan apa yang diinginkannya dengan Tang Ning. Terutama ketika dia melihat Tang Ning menerima penghargaannya di atas panggung, kecantikannya melebihi model rata-rata. Tapi, Li Yu tahu, hal terpenting yang harus dilakukan adalah pergi ke rumah sakit terlebih dahulu. Dia harus menemukan Mo Yurou dan memastikan hubungan mereka tidak akan terungkap. Langit malam Beijing tidak pernah secerah hari ini, berkilau dengan superstar. Tang Ning keluar dari stasiun TV dan melihat Long Jie menunggunya dengan tenang di depan mobil. Dia tersenyum dan segera berlari untuk memeluknya. Tang Ning, selamat. Aku sangat bahagia untukmu. Kamu juga telah bekerja keras, Long Jie. Tang Ning mengucapkan terima kasih dengan tulus. Lagi pula, Long Jie telah banyak membantu dalam proses menjatuhkan Mo Yurou. Ayo berhenti bicara. Bos besar sudah menunggumu untuk waktu yang lama. Aku akan membawa pulang piala itu. Bos besar harus mengajakmu jalan-jalan sebentar. Long Jie melepaskan Tang Ning dari pelukannya dan memberinya tatapan kurang ajar, mengedip. Tang Ning sedikit menundukkan kepalanya dan melihat pria yang duduk di dalam mobil, jantungnya mulai berpacu. Dengan bantuan Long Jie, Tang Ning naik ke mobil. Pertama, pasangan itu mengantarkan Long Jie pulang, sebelum Mo Ting melaju ke jalanan Beijing bersama Tang Ning. Hati Tang Ning meluap dengan emosi saat dia menyandarkan kepalanya di bahu Mo Ting dan memegang erat tangan kanannya. Apakah kamu tidak akan bertanya kemana aku akan membawamu? Di mana saja sama baiknya. Tang Ning menatap jalan di depannya, aku hanya ingin tahu. Mo Ting, bagaimana kamu bisa memahamiku lebih dari aku memahami diriku sendiri? Bagaimana kamu tahu orang yang paling ingin aku temui, kan? Karena hati kita terhubung. Tang Ning tersenyum sambil mengencangkan genggamannya di tangan Mo Ting, temukan tempat tanpa orang dan hentikan mobilnya. Hah? Aku benar-benar ingin menciummu, kata Tang Ning sambil mengagumi wajah Mo Ting, matanya berbinar seperti berlian. Bibir Mo Ting melengkung ke sudut yang menarik saat dia tersenyum padanya, kita sudah sampai. Tang Ning melirik ke depannya, itu, jangan khawatir, tidak ada yang bisa datang ke sini kecuali kita. Tang Ning, rileks saat dia memutar tubuhnya ke samping, mengaitkan lengannya di leher Mo Ting dan menariknya untuk dicium. Dia perlahan menikmati kelembutan bibirnya. Mo Ting menopang bagian belakang kepalanya saat dia menambahkan kekuatan pada ciuman itu, pasangan itu menjadi lebih bersemangat sampai mereka berdua merasa seperti kehabisan napas. Sayang,
Sekarang kamu telah menerima penghargaan, bagaimana kamu ingin aku memberimu hadiah? Tang Ning mencium telinga Mo Ting dan dengan lembut menggigit tahi lalat di daun telinganya. Setelah beberapa saat, dia akhirnya menjawab dengan suara lembut, aku tidak menginginkan yang lain selain kamu. Mo Ting tertawa lembut, apakah kamu yakin ingin melakukannya di sini dan bukan di ranjang empuk kita di rumah? Aku tidak butuh apa-apa lagi, yang aku butuhkan hanyalah kamu. Mendengar kata-kata ini, Mo Ting segera menurunkan kursinya, membawa Tang Ning ke pangkuannya dan menutup jendela. Telapak tangannya yang besar dan lembut dengan hati-hati membuka resleting di punggung Tang Ning. Setiap sentuhannya mengirimkan kesemutan ke tulang punggungnya saat dia mengeluarkan erangan lembut kenikmatan. Tang Ning masih Tang Ning yang sama, tapi malam ini ada sesuatu yang berbeda. Malam ini dia jauh lebih lugas dan provokatif, ini membuat Mo Ting gila saat dia kehilangan kendali, berusaha mendapatkan sebanyak yang dia bisa dari tubuhnya. Sayang, kamu benar-benar menjadi jahat. Sudah kubilang sejak awal, aku bukan orang baik, jawab Tang Ning dengan suara serak. Ada begitu banyak yang ingin saya lakukan dengan Anda dan katakan kepada Anda, namun, ketika saya melihat Anda, saya merasa tidak bisa berkata-kata karena saya tahu, Anda sudah mengerti segalanya. Mo Ting menyapukan tangannya ke punggung Tang Ning yang telanjang saat dia tetap menempel di tubuhnya sebelum dengan lembut tersenyum. Kamu tidak perlu mengatakannya lagi, biarkan aku membawamu pulang. Postur ini bukan yang paling nyaman untukmu. Oke, kata Tang Ning sambil memberi Mo Ting satu ciuman lagi di leher. Rumah sakit Peking. Sudah 3 jam sejak Mo Yurou dikirim ke ruang operasi. Kreatif Senturi telah mengirim orang untuk menahan media sementara asisten Mo Yurou berdiri di samping tempat tidurnya. Mo Yurou baru saja melewati tahap kritis dan wajahnya lemah. Air, air. Mendengar teriakannya, asistennya langsung menyodorkan segelas air kepadanya. Hati-hati. Pikiran Mo Yurou akhirnya sedikit lebih jernih saat dia menatap kosong ke langit-langit rumah sakit. Yuge, apakah upacara penghargaannya sudah berakhir? Ya, sudah berakhir beberapa waktu yang lalu. Jangan terlalu banyak berpikir, istirahatlah yang baik. Asistennya mencoba membujuknya dengan penuh perhatian. Tang Ning, Mo Yurou tersenyum saat air mata mengalir di wajahnya. Apakah Tang Ning menang? Yurou, jangan-jangan seperti ini. Aku akan pergi mencari Presiden Han. Tidak perlu. Apa menurutmu dia masih akan datang menemuiku? Mo Yurou memegang lengan asistennya, dia dan Tuan Li yang menjijikkan itu sama saja, mereka berdua hanya permainan. Tang Ning itu selasteriste tak tahu malu. Aku tidak tahu metode apa yang dia gunakan untuk menerima penghargaan kontribusi khusus. Begitu Mo Yurou mendengar ini, dia tidak percaya Tang Ning telah menerima penghargaan. Pikirannya langsung terbangun, penghargaan. Hahaha, penghargaan. Karena dunia begitu kejam, maka, aku tidak bisa disalahkan. Aku tidak akan membiarkan diriku menjadi satu-satunya orang yang sengsara. Setelah berbicara, Mo Yurou menunjuk ke ponselnya dan berbicara, Yuge, di dalam ponselku ada sebuah foto. Itu adalah foto kesepakatan antara Han Yufan dan Li Yu. Karena aku hancur, maka mari kita turun bersama. Bab 89, mari umumkan hubungan kita. Tapi, jika kamu melakukan ini, hubunganmu dengan Tuan Li juga akan terungkap. Yurou, aku tidak setuju dengan ini. Bentak asistennya, berusaha menghentikannya. Bahkan jika kita tidak lagi di industri ini, bahkan jika kita harus kembali ke kehidupan yang pernah kita jalani, kita hanya akan menyedotnya sedikit. Kita tidak perlu mengorbankan diri kita untuk merusak musuh. Yuge, apakah kamu belum memahami industri ini? Tatapan Mo Yurou dipenuhi dengan kesedihan. Apakah kamu pikir karena aku telah gagal, Li Yu akan melepaskanku begitu saja? Dia tidak akan. Jangan lupa, aku memiliki bukti yang memberatkannya di tanganku. Dia tidak akan pergi, mudah bagiku. Daripada menunggu hal itu terjadi, sebaiknya aku mengambil inisiatif dan menyerang lebih dulu. Petik 2. Aku ingin Tang Ning dan Han Yufan pergi bersamaku. Mo Yurou mengepalkan tempat tidur putih murni di tangannya, matanya tampak kejam dan dipenuhi dengan kepastian. Asistennya menarik napas dalam-dalam, dia tidak berdaya melawan Mo Yurou. Oke, tenanglah, aku akan mengaturnya sekarang. Jika dia ingin maju seperti Tang Ning, itu hampir mustahil. Tapi, jika dia ingin menghancurkan dirinya sendiri, itu terlalu mudah. Asisten Mo Yurou takut Han Yufan dan Li Yu akan menemukannya dan memerasnya, jadi dia menemukan cara untuk mengeluarkannya dari rumah sakit.
Setelah itu, mereka menemukan tempat yang tidak diketahui siapapun dan menyewa sebuah kamar kecil. Asistennya merawatnya saat dia menghubungi beberapa wartawan yang dapat dipercaya, memastikan berita yang akan mereka rilis tidak akan diblokir oleh perusahaan besar manapun. Pergantian peristiwa yang mengejutkan, Tianyi Entertainment telah jatuh ke dalam parit. Rahasia di balik penghargaan kontribusi khusus, Tang Ning tidur dengan para juri. Perjanjian terungkap, Tianyi dilaporkan sebagai agensi paling kotor dalam sejarah. Skandal antara Tianyi dan para hakim terungkap keesokan paginya di seluruh Beijing. Rincian perjanjian yang ditandatangani antara pihak-pihak yang melibatkan Mo Yurou, para pendatang baru dan juga Tang Ning. Media mulai membuat asumsi bahwa Mo Yurou dan Tang Ning menerima penghargaan mereka karena Hakim Li. Mereka mencurigai mereka melakukan sesuatu di bawah meja dan mengklaim bahwa mereka tidak berhak menerima penghargaan apapun. Dalam sekejap, industri itu gempar. Tianyi dimarahi karena seperti rumah bordil, Tang Ning dan Mo Yurou disebut sel-asterisk dan Li Yu disebut sebagai klien rumah bordil. Netizen berkumpul dan membuat serangan verbal mereka. Fakta bahwa Tianyi dan Mo Yurou terlibat tidaklah mengejutkan, mereka selalu memiliki reputasi buruk. Tetapi, mereka tidak menyangka Tang Ning juga akan seperti itu. Baru tadi malam mereka senang untuk Tang Ning karena menerima penghargaan. Karena itu, serangan mereka terhadap Tang Ning adalah yang terkuat. Mereka mengklaim Tang Ning terlalu pandai berakting dan harus menjadi seorang aktris. Melihat laporan ini, Han Yufan meledak marah saat dia duduk di kantornya. Dia tahu satu-satunya orang yang bisa cukup dekat dengannya untuk mendapatkan bukti ini adalah Mo Yurou. Dia tidak percaya Mo Yurou telah memilih untuk mengorbankan dirinya sendiri. Kabar kali ini datang terlalu ganas dan terlalu mengejutkan, tidak seperti rumor sebelumnya. Kali ini, Mo Yurou memiliki bukti dan namanya jelas tertera di sana, dia tidak bisa menyangkalnya. Tianyi telah berakhir, dan dengan itu pergilah semua kerja keras yang telah dia lakukan selama bertahun-tahun. Staf mulai menyerahkan pengunduran diri mereka dan atasan Tianyi merasa frustrasi. Han Yufan tahu jauh di lubuk hati, segera setelah Dewan Direksi mengadakan rapat, dia akan segera dikeluarkan dari perusahaan dan tidak punya apa-apa. Mo Yurou, dasar brengsek. Han Yufan menelepon Mo Yurou dengan marah berulang kali, dia bahkan menyetir sampai ke rumah sakit, tapi Mo Yurou sudah menyembunyikan dirinya, dia tidak punya kesempatan untuk menemukannya. Pada akhirnya, Han Yufan menelepon asisten Mo Yurou dan mengancamnya dengan keluarganya. Akhirnya, Mo Yurou mengambil telepon dari tangan asistennya, Yufan. Kamu di mana? Mo Yurou, sel-asterisk, tunjukkan dirimu. Jika Han Yufan telah menyembunyikan jati dirinya selama ini, maka hari ini, dia benar-benar mengungkapkan dirinya, tunjukkan dirimu atau aku akan membunuhmu. Bunuh aku. Apa menurutmu aku akan takut pada tahap ini? Mo Yurou mendengus dingin ke telepon. Apakah kamu pikir kamu tidak perlu menghadapi konsekuensi menjualku seperti itu? Han Yufan, berkat kepribadianmu yang tidak percaya, kamu menandatangani perjanjian ini dan memberiku kesempatan untuk mengamankan bukti terhadap kalian semua. Tidak peduli apakah itu kamu, Li Yu atau Tang Ning, aku ingin kalian semua pergi bersamaku. Anda gila. Gila. Tadi malam aku mengalami keguguran. Ketika aku berada di ruang operasi, apakah kamu bahkan menganggap anak di perutku adalah milikmu? Apakah kamu merasa bersalah? Aku tahu kamu tidak, jadi, jangan salahkan aku, karena tidak punya hati. Han Yufan, kamu pantas mendapatkannya. Setelah berbicara, Mo Yurou menutup telepon. Senyum sinis namun menyedihkan muncul di wajahnya yang pucat. Han Yufan berteriak marah saat dia menghancurkan segalanya di lantai. Jika dia tidak selingkuh sejak awal dan memilih untuk menikahi Tang Ning, maka situasi saat ini tidak akan sama. Adapun Tang Ning yang tidak melakukan kesalahan apapun, dia sekarang harus membawa bekas luka ini ke namanya. Dia harus membawa nama, pemanjat ranjang. Han Yufan tidak berdaya dan Li Yu menolak menjawab pertanyaan, dia tidak lagi bisa dihubungi. Tindakan Li Yu memperjelas, semua operasi di bawah meja itu benar, Tang Ning dan Mo Yurou naik ke tempat tidur orang lain juga benar. Yang bisa dilakukan media hanyalah membuat asumsi ini. Kabupaten Hayat. Tang Ning menonton TV dari sofa. Saat dia melihat laporan tentang dirinya, dia tidak bisa tidak merasa diliputi oleh emosi yang kompleks. Mo Ting memeluknya dengan erat memberinya dukungan dan membiarkan dia tahu untuk tidak takut. Tang Ning, apa yang harus kita lakukan sekarang? Long Jie bertanya sambil melihat berita itu dengan cemas.
Sepertinya Mo Yurou telah didorong ke jalan buntu, itu sebabnya dia memutuskan untuk turun bersama. Tidak apa-apa baginya untuk dihancurkan, tapi bagaimana denganmu? Kamu tidak bersalah dan pantas mendapatkan penghargaan, namun sekarang semuanya telah berubah, seperti ini. Aku memaksa Mo Yurou, jadi aku tidak sepenuhnya bersalah, gumam Tang Ning. Tapi, Mo Yurou tidak dapat ditemukan saat ini. Liu tidak menanggapi dan Han Yufan jelas tidak tahu bagaimana menghadapi situasi ini. Buktinya sudah ada, bukankah kita terlalu cuek? Aku kurang perencanaan, semuanya berjalan terlalu lancar sampai sekarang. Aku sudah lupa betapa sakitnya jatuh, jawab Tang Ning tanpa daya. Meskipun dia mewaspadai Liu, dia tidak pernah menyangka, Liu dan Han Yufan akhirnya akan bekerja sama. Hanya ada dua solusi untuk ini. Nomor 1, cari Liu atau Han Yufan. Nomor 2, umumkan hubungan kita, Mo Ting mengingatkan Tang Ning. Tentu saja, solusi terbaik adalah menemukan Liu, tapi dari apa yang aku tahu, dia telah meninggalkan negara untuk bersembunyi. Kalau begitu, kita hanya bisa pergi mencari Han Yufan. Hanya mereka berdua yang tahu apa kata verbal lainnya, kesepakatan yang telah mereka buat di antara mereka. Kedua, aku mengerti, tapi bahkan jika aku mencari Han Yufan, dia tidak akan membantuku. Siapa yang menyuruhmu mencarinya? Aku akan mencarinya, jawab Mo Ting dengan nada serius. Apa menurutmu insiden seperti ini bisa ditangani dengan cara lain selain dengan aku tampil? Aku tidak tampil di hadapannya sebagai CEO Hairui Entertainment, tapi hanya suamimu. Bab 90, apakah Anda membuat Hairui menyuarakan pendapat mereka? Namun, sebelum aku pergi menemui Han Yufan, hal pertama yang perlu kamu lakukan. Hal pertama yang perlu aku lakukan adalah meminta Long Jie menemaniku ke kantor polisi. Aku juga akan meminta pengacaraku untuk mengeluarkan pernyataan, atas namaku. Tang Ning mengerti apa yang Mo Ting ingin dia lakukan. Dengan kata-kata, Tang Ning yang memanjat tempat tidur, semakin ganas, satu-satunya orang yang dapat menghalangi mereka adalah polisi. Kamu harus tegas dengan posisimu. Selanjutnya, kami perlahan akan membersihkan namamu. Jangan takut, Mo Ting membelai rambut Tang Ning dengan lembut. Tidak peduli apa yang terjadi, aku akan berada di sini di sisimu. Aku tahu, Tang Ning memandang Mo Ting dengan senyum meyakinkan. Dibandingkan dengan masuk daftar hitam oleh Star King 3 tahun yang lalu dan beralih dari model terkenal menjadi nol dalam 1 hari, bagaimana insiden kecil ini bisa dibandingkan? Dia telah melewati masa-masa sulit seperti itu. Kejadian ini bukan apa-apa, terutama karena dia memiliki Mo Ting di sisinya. Tianyi benar-benar keterlaluan kali ini. Kedua model pemanjat ranjang mereka tidak keluar untuk menanggapi, sepertinya itu pasti benar. *TS murahan. Tang Ning, aku baru berusia 17 tahun dan akan berkompetisi dalam kompetisi modeling. Kamu awalnya panutanku, tapi aku tidak pernah menyangka kamu akan melakukan hal seperti ini, kamu menjijikkan. Kamu harus meninggalkan industri ini dan tidak terus memberi contoh buruk bagi para pemuda. Sudah kubilang pada kalian, Tang Ning adalah model yang ketinggalan zaman. Untuk bisa sampai ke tempatnya sekarang, dia pasti memiliki metodenya. Berhenti bicara sampah. Kontrak yang terungkap hanya menyebutkan nama Tang Ning. Aku percaya padanya, dia tidak mungkin melakukan sesuatu yang mengecewakan kita. Apakah kamu cacing di perutnya? Itu karena Eki dan IQ-nya terlalu tinggi sehingga dia membuat kamu semua termakan kebohongannya. Tumbuhlah, nak. Kamu penggemar tolol harus mati. Setelah skandal Tianyi menyebar melalui segala bentuk media, semua diskusi online dipenuhi dengan kebencian. Orang-orang acak membuat tuduhan, menggunakan komentar tajam dan jahat. Sementara itu, penggemar setia terlalu takut untuk mengatakan apapun, khawatir mereka akan menarik lebih banyak penghinaan. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menghela nafas dan tidak membiarkan hal negatif menguasai mereka. Baru 1-2 jam sejak skandal itu terungkap dan orang-orang sudah menggunakan istilah, Tang Ning memanjat tempat tidur, untuk mendapatkan keuntungan, mengklaim mereka memiliki video Tang Ning di tempat tidur dengan seseorang. Skandal itu menjadi semakin ganas dan sudah mulai menodai reputasi Tang Ning. Namun, baik Tianyi maupun Liu tidak keluar untuk menyelesaikan masalah atau meminta maaf, tidak ada upaya PR. Hanya ada satu pernyataan sederhana yang dirilis di situs penghargaan model tahunan, kami akan melakukan penyelidikan internal dan memberikan jawaban kepada publik sesegera mungkin. Pada titik ini,
Tidak ada orang yang pernah bekerja atau akan bekerja dengan Tang Ning keluar untuk berbicara untuknya. Bahkan ketika mereka dihadapkan pada diskusi yang melibatkan Tang Ning, mereka akan segera menghindarinya. Pada kenyataannya, kebanyakan orang bahkan tidak peduli dengan kebenaran. Bagaimana model yang ketinggalan zaman bisa menjadi terkenal di seluruh AS? Dan apa haknya untuk menjadi juru bicara merek Prancis internasional? Bukankah itu semua karena dia tidur dengan seseorang? Tidak ada yang peduli tentang seberapa banyak kerja keras yang dilakukan dan seberapa banyak penderitaan yang dibutuhkan untuk sampai ke tempatnya sekarang. Ini adalah realitas dunia yang kejam, khususnya industri hiburan. Popularitas adalah pedang bermata dua, dapat membantu seseorang mengatasi rintangan, tetapi pada saat yang sama dapat menusuk mereka hingga berlumuran darah. Dalam keadaan yang begitu buruk, Lin Weishen menelepon Tang Ning untuk memeriksanya, membuktikan bahwa dia adalah orang yang tidak menyembunyikan apapun. Tang Ning, kamu baik-baik saja. Saya baik-baik saja, terima kasih, Tuan Lin. Tang Ning berterima kasih dan meminta maaf kepadanya, saya sangat menyesal telah melibatkan Anda dan Teki. Saya yakin saya tidak salah menilai Anda. Jika Anda butuh bantuan, beritahu saya. Kepercayaanmu sudah menjadi bantuan terbesar, desah Tang Ning. Menambah situasi saat ini tidaklah sulit, tapi berapa banyak orang yang bisa menawarkan bantuan di saat seperti ini? Lin Weishen menyatakan bahwa dia tidak akan membatalkan sampul depan majalahnya dan malah akan menunggunya membersihkan namanya ke publik. Tang Ning menutup telepon dengan perasaan bersyukur sebelum beralih ke Mo Ting, yang telah tinggal di rumah untuk menemaninya. Hubungan pasangan itu kuat dan mereka saling memahami. Setelah itu, Tang Ning dengan cepat mulai bergerak ketika dia meminta pengacaranya untuk mengeluarkan pernyataan atas namanya. Skandal, memanjat tempat tidur, benar-benar dibuat-buat dan Tang Ning tidak pernah melakukan aktivitas abnormal apapun di industri ini. Hubungannya dengan Ten Liu adalah murni salah satu lewat dan tidak pernah pergi lebih jauh dari pertukaran salam sederhana. Bisakah semua yang terlibat tolong mengklarifikasi rumor palsu ini atau tindakan hukum akan diambil terhadap mereka? Selain itu, Tang Ning juga meminta pengacaranya untuk merilis jadwalnya dari setengah bulan terakhir secara online. Ini berarti para netizen dapat memeriksa jadwal dan melakukan penelitian sendiri tentang keberadaannya. Dengan dirilisnya pernyataan tersebut, para penggemar yang mendukungnya langsung hidup kembali dengan meninggalkan komentar dukungan di bawah pernyataan pengacara tersebut. Para penggemar sangat mengetahui jadwal idola mereka, jadi mereka tahu selama ini, tidak mungkin dia bisa melakukan apapun dengan Tuan Li yang tercela. Tang Ning adalah seorang model yang tinggal di rumah setiap kali dia tidak bekerja, dia bahkan jarang menghadiri acara pribadi, dia juga tidak pernah bergaul dengan teman atau pergi makan malam. Jadi, pernyataan lembut Tang Ning dan rilis jadwalnya menciptakan pergantian peristiwa secara bertahap. Namun, ini belum semuanya. Pada saat ini, pria jujur, Lin Weishen mengungkapkan pemikirannya dalam sebuah wawancara, Tang Ning tidur dengan orang. Semua orang di industri tahu bagaimana saya membenci mereka yang tidak jujur dan kotor. Jika dia adalah orang seperti itu, saya akan melakukannya, jangan berteman dengannya. Tang Ning yang saya kenal sangat profesional dan bijaksana dengan kepribadian yang keren. Dia sangat jelas di mana intinya berdiri. Jika dia benar-benar melakukan hal seperti itu, dia akan memiliki lebih banyak, mengapa dia harus pergi mencari orang tua yang menjijikkan. Jangan lupa, sebelumnya seseorang menjebaknya karena membuat hype dengan CEO Hairui, dan hasilnya. Mereka masuk daftar hitam oleh Hairui. Dari sini, kita bisa melihat, tidak ada yang salah dengan karakter Tang Ning. Mengenai perjanjiannya, saya juga membacanya. Saya pikir kita semua sudah jelas tentang bagaimana Tianyi memperlakukan Tang Ning di masa lalu, perlu saya katakan lebih banyak. Dengan kata-kata Lin Weishen, semua orang yang menghina Tang Ning sangat marah. Mereka menolak untuk menerima kata-katanya karena mereka mengklaim Lin Weishen adalah orang yang sok. Tanggapan Lin Weishen adalah bahwa dia tidak peduli. Untuk dapat membela seorang teman tidak sia-sia. Sementara itu, Direktur Artis Hairui Entertainment juga sedang melakukan wawancara. Karena Hairui sebelumnya keluar untuk membersihkan nama Tang Ning dalam insiden lain, media ingin mengetahui pendapat mereka tentang Tang Ning kali ini. Pada awalnya, semua orang mengira direktur akan mengabaikan pertanyaan apapun tentang Tang Ning, tetapi sebaliknya, dia tersenyum misterius sebelum menanggapi para wartawan, kamu tidak boleh melihat sesuatu dari permukaan. Sama seperti jika suatu hari,
kamu menemukan namamu pada tersangka, daftar, apakah itu berarti kamu adalah seorang pembunuh? Bukankah mungkin kamu juga bisa menjadi korban? Setelah melihat wawancara, Tang Ning tertegun sejenak sebelum beralih ke Mo Ting. Apakah kamu meminta Hairui untuk menyuarakan pendapat mereka? Bahkan Lin Weishen telah melangkah keluar untuk membelamu. Apakah kamu pikir aku hanya bisa menonton tanpa melakukan apa-apa ketika hatiku sangat sakit? Mo Ting mencium kening Tang Ning.